Lihat apa yang terjadi dengan wanita ini. Sehari sebelum dia menikah, dia menerima foto tunangannya tidur dengan wanita lain. Waduh, hancur kali ya pasti perasaan si wanita ini. Itulah yang dialami Barbara, wanita yang baru tahu tunangannya berselingkuh selama ini, Wak. Dan yang lebih sakitnya, dia baru mengetahui hal itu sehari sebelum mereka akan menikah. Padahal Barbara adalah seorang wanita karir yang sangat cantik namun disia-siakan seperti ini. Lantas apa yang akan dia lakukan setelah kejadian ini? Ya udah, tanpa basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan seorang wanita bernama Barbara. Dia sedang tertidur dan bermimpi. Nah, di dalam mimpinya dia sedang motoran. Lalu tiba-tiba dia bertemu dengan pria tampan yang bahkan dia belum pernah bertemu sama sekali. Di situ dia dengan pria itu tampak saling jatuh cinta dan akhirnya malah beradu kulit. Nah, lagi enak-enaknya kayak gitu, tiba-tiba Barbara malah terbangun. Wah, gantung kali ya mimpinya. Ternyata Barbara tadi tertidur setelah kelelahan bekerja dan mempersiapkan undangan pernikahan dia dengan calon suaminya bernama Kayo. Tak lama kemudian ternyata Kayo datang ke rumah Barbara singgah sebentar. Di situ Kayo mengatakan kalau dia menyempatkan diri singgah sebentar sebelum dia akan berangkat ke Brazil untuk bertemu dengan kliennya. Terlihat mereka berdua begitu saling mencintai, apalagi hari pernikahan mereka tinggal beberapa hari lagi. Di situ Kayo mengatakan dia dipanggil pengadilan menjadi saksi karena ada kasus pencucian uang yang terjadi di kantornya. Namun Barbara tidak perlu khawatir karena ini hanya panggilan biasa sebagai saksi dan Kayo yakin dia tidak terlibat dengan kasus seperti itu. Lantas mendengar hal itu pun Barbara menjadi tenang. Dan sebelum pergi, Kayo pun jelas mengambil jatah dulu pada calon istrinya ini, ya kan. Oke, lanjut keesokan paginya Barbara lanjut fitting baju pengantinnya. Di situ dia ditemanin Patricia, sahabat dekatnya. Setelah mereka fitting, Barbara pun kembali ke kantor untuk bekerja. Lalu Barbara ditemui oleh Tiago. Dia adalah seorang akuntan yang bekerja dengan Barbara dan juga sekaligus sahabat dekatnya si Barbara ini. Kemudian Barbara mengajak Tiago untuk menemaninya datang ke persidangan tunangannya hari ini terkait kasus pencucian uang tadi, Wak. Kemudian terlihat di situ semua orang sudah berkumpul dan tak lama kemudian hakim pun masuk ke ruangan. Nah, tak disangka hakim itu adalah pria yang ada di mimpi si Barbara tadi, Wak. Wah, bagaimana mungkin? Pertanda apa ini, ya kan? Hakim itu bernama Marco. Setelah dia masuk, sidang pun dimulai dan Kayo dipanggil untuk bersaksi. Dia diberikan beberapa pertanyaan terkait pencucian uang yang terjadi di kantornya. Namun dia mengatakan tidak tahu menahu soal pencucian uang itu. Dia tidak terlibat sama sekali. Tak lama kemudian Tiago tadi juga dipanggil untuk bersaksi. Nah, kenapa Tiago juga bersaksi? Karena perusahaan mereka juga menjalin kerjasama dengan perusahaannya si Kayo ini. Jadi masih ada hubungan antara perusahaan Barbara dengan Kayo. Itu makanya Tiago bersaksi di sini juga. Sembari itu terlihat Barbara terus-menerus melihati Marco si hakim itu. Seperti terkesima dengan ketampanannya, Wak. Apalagi pria itu ada di dalam mimpinya tadi, ya kan? Begitu juga dengan Marco, beberapa kali tampak melirik ke arah Barbara. Singkat cerita, sidang pun selesai. Mereka pun pulang, namun berkasnya si Barbara tertinggal di kursi itu tanpa dia sadari. Singkat cerita, di malam harinya Barbara mengadakan pesta lajang bersama dengan teman-temannya karena besok dia akan menikah. Teman-temannya pun semua berkumpul dan bersenang-senang, termasuk sahabatnya tadi si Patricia. Nah, di sini pesta lajangnya agak barbar ya. Mereka masuk ke klub yang banyak laki-laki berotot tanpa busana menghibur mereka semua. Namun meski begitu, Barbara tetap kuat pada pendiriannya. Dia nggak mau tidur dengan para lelaki penghibur yang ada di situ. Tak lama kemudian teman-temannya pun mulai memberikan kado-kado pada Barbara. Namun di situ ada satu kado titipan dari orang tak dikenal untuk Barbara. Di situ dituliskan ada sebuah kejutan kecil dari seseorang yang mengaku pengagum rahasianya Barbara. Nah, di sini Barbara pun penasaran dan membuka isi kado itu. Alangkah kagetnya dia saat melihat ternyata isi yang ada di dalam itu adalah foto-foto tunangannya yang tidur dengan wanita lain, Wak. Waduh, keadaan yang tadinya happy menjadi sangat suram. Barbara yang shock pun langsung bersembunyi di kamar mandi dan menangis. Tak lama kemudian Patricia dan Tiago datang ke situ untuk membujuk Barbara. Kedua sahabatnya ini mencoba menenangkan Barbara dan memberikan support. Awalnya Barbara tidak mau keluar dari kamar mandi itu. Namun tiba-tiba dia punya ide untuk membalas Kayo tunangannya itu. Dia mengajak kedua sahabatnya malam ini pergi ke kantor Kayo. Mereka datang ke situ dan ingin masuk ke ruangannya Kayo. Namun si penjaga tidak memberi mereka izin untuk masuk ke ruangan bosnya. Nah, si Patricia ini emang jago menggoda. Dia mengatakan kalau mereka hanya ingin meletakkan kado kecil-kecilan di ruangannya Kayo dan tidak akan lama. Nah, karena tahu bosnya itu besok akan menikah dengan Barbara, jadi si penjaga ini akhirnya mengizinkan. Setelah itu mereka pun naik ke atas, namun sesuai janji mereka nggak boleh lama di dalam ruangan itu. Nah, si Patricia ini langsung menarik penjaga itu dan mengajaknya beradu kulit. Tujuannya memang untuk mengalihkan perhatiannya, Wak.
Sementara itu Barbara dan Tiago masuk ruangannya Kayo. Di situ Barbara mencoba mencari informasi tentang siapa wanita yang telah berselingkuh dengan Kayo. Setelah mengorek-ngorek semuanya, Barbara pun menemukan informasi kalau Kayo sudah berhubungan dengan wanita bernama Nicole dan mereka sudah menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun. Waduh, ternyata benar memang Barbara yang diselingkuhi karena mereka udah berhubungan 5 tahun lamanya. Karena sangat kesal, Barbara pun langsung mengacak-acak ruangan Kayo dan menghancurkan banyak minuman-minumannya si Kayo yang sangat mahal. Tiago mencoba menenangkan Barbara karena takut mereka bisa terkena masalah, tapi Barbara nggak peduli. Malahan dia juga membawa laptop Kayo dan pergi dari situ. Dan sesuai rencana mereka, Patricia dan penjaga itu juga udah selesai beradu kulit dan mereka pun kemudian pulang. Setelah dari situ Barbara pun mengurung diri di rumahnya. Dia sangat galau dan juga stres. Betapa hancurnya perasaan Barbara setelah mengalami pengkhianatan seperti ini. Di situ dia juga mencoba memeriksa laptop Kayo untuk mengetahui lebih lagi. Tapi laptop itu terkunci dan Barbara tidak tahu passwordnya. Ya udah makin galau lah si Barbara ini ya kan. Setelah beberapa hari Barbara seperti itu terus, Patricia pun datang dan berkunjung ke rumahnya. Dia melihat Barbara sekarang begitu berantakan. Patricia tidak mau Barbara terus-terus seperti itu. Dia pun mendorong Barbara untuk segera move on dari lelaki brengsek itu. Dia mengajak Barbara ke salon dan mempercantik dirinya. Nah, jelas penampilan Barbara sekarang menjadi lebih mantap dari sebelumnya ya kan. Bahkan Tiago sahabatnya tadi pun terpesona melihat penampilan Barbara sekarang. Dan dia juga ikut senang melihat Barbara sekarang udah gak suram lagi. Tak lama kemudian Barbara mendapat telepon dari kantornya Marco si hakim tadi, Wak. Dia diberitahukan kalau tasnya tertinggal di kantor dan disuruh mengambilnya hari ini. Yaudah tuh si Barbara pun datang ke kantornya Marco untuk mengambil berkas yang tertinggal. Dan terlihat di situ si Marco agak canggung ya ketika melihat Barbara datang. Marco sangat terkesima melihat Barbara yang begitu cantik dan sangat seksoi. Di situ mereka pun berkenalan secara langsung. Tampak keduanya seperti saling terpesona di sini ya, Wak. Apalagi saat Barbara pergi, si Marco terus memperhatikan Barbara sampai nggak berkedip. Kemudian saat di luar, ternyata Kayo datang ke situ dan menghampirinya. Dia mengajak Barbara berbicara dan ingin menjelaskan semuanya. Namun jelas Barbara nggak mau sama sekali dan ingin pergi. Tapi Kayo mencoba menarik Barbara dan menahannya, Wak. Untungnya si Marco datang dan menghentikan mereka. Dan karena melihat hakim itu ada di situ, Kayo pun takut dan pergi dari situ langsung, Wak. Kemudian Barbara pun berterima kasih pada Marco karena telah menyelamatkannya tadi. Lalu Marco pun mengajak Barbara nongkrong dulu sebentar di sebuah bar. Nah, di situ mereka berdua pun ngobrol. Barbara pun menceritakan pada Marco kalau si Kayo tadi itu adalah mantannya dan mereka sudah putus. Barbara tidak ingin bertemu dengan Kayo tadi karena telah mengkhianati dirinya. Setelah ngobrol banyak, Barbara pun bertanya pada Marco apakah dia sudah menikah. Lantas Marco pun menjawab kalau dia belum menikah. Agak sulit baginya untuk menemukan pasangan yang pas di hatinya, kata Marco. Namun terlihat di situ ada seorang wanita dari jauh sibuk memperhatikan Marco. Tampaknya Marco itu kenal dengan wanita yang di situ, Wak. Lalu dia pamit ke Barbara dan menemui wanita misterius itu. Kemudian Barbara pun tidak mau mengganggu urusan si Marco, lalu dia pun memutuskan untuk pergi duluan. Sesampainya di rumah, Barbara begitu terkejut melihat rumahnya udah berantakan. Sepertinya ada seseorang yang masuk dan menghancurkan rumahnya, Wak. Dia mencoba melihat sekeliling namun tidak ada orang sama sekali. Kemudian dia memanggil Tiago untuk datang ke rumahnya karena dia begitu takut, Wak. Barbara mengatakan dia sudah memeriksa semuanya namun gak ada barang yang hilang. Dia curiga kalau ini adalah ulangnya Kayo karena kesal padanya. Termasuk laptop Kayo yang diambil tadi juga masih berada di tempatnya. Mungkin karena Barbara menyembunyikan laptop itu jadi nggak hilang. Lantas Tiago pun mencoba menenangkan Barbara di situ dan menemaninya sebentar. Namun Tiago di sini terlihat mulai terbawa suasana. Dia mendekati Barbara, menciumnya dan menyatakan perasaannya. Dia mengatakan kalau dia suka pada Barbara dan siap menggantikan Kayo. Nah, di sini Barbara menahannya, Wak. Barbara mengatakan ke Tiago sebaiknya tidak melanjutkan hal itu. Karena Barbara menyayangi Tiago sebagai sahabatnya, tidak lebih. Di sini Tiago pun menerima hal itu. Ditambah lagi Barbara juga atasannya ya kan, Wak. Setelah itu Tiago pun pergi dari situ. Keesokan paginya Barbara ternyata kembali membeli sepeda motornya yang sempat dia jual tadi. Dan sekarang dia bergabung dengan sebuah klub moge. Dia ingin melanjutkan kembali hobinya motoran untuk mengalihkan pikirannya dari semua masalahnya, Wak. Singkat cerita mereka pun pergi touring ke pantai. Dan yang tak disangka ternyata si Marco adalah salah satu anggota klub di motor itu. Wah, agak kaget dong si Barbara ya kan. Barbara juga baru tahu saat mereka sudah sampai di penginapan. Oke lanjut, Barbara pun berenang di situ sambil bercengkrama dengan anggota klub yang lain. Tak berapa lama kemudian Marco menghampirinya dan mengajaknya pergi ke dermaga untuk nongkrong di sana. Di situ Barbara ngobrol dengan Marco dan menceritakan hal yang mungkin agak aneh tapi benar adanya. Barbara mengatakan kalau sebelum mereka pernah bertemu, dia memimpikan tentang Marco. Dan mimpinya itu benar-benar nggak bisa dilupakan.
Barbara menceritakan mereka saling menyukai bahkan sampai beradu kulit di mimpi itu. Lantas mendengar cerita itu, Marco pun terbawa suasana dan mencium Barbara. Namun sialnya telepon Marco berbunyi dan sepertinya dia harus pergi duluan dari situ karena ada urusan. Barbara pun memakluminya karena tahu Marco adalah seorang hakim, pasti punya banyak kerjaan. Setelah dari situ, Barbara pun menikmati waktunya sendiri dan melepaskan penatnya. Singkat cerita, di malam harinya Barbara berjalan-jalan di pantai sendirian sambil menikmati pemandangan. Dan tak berapa lama kemudian Marco baru aja selesai berenang di pinggir pantai dan dia berjalan ke arah Barbara. Nah, di sini sudah terlihat bahwa mereka berdua udah saling baper ya kan, Wak? Lalu tanpa basa-basa lagi mereka pun langsung beradu kulit dengan sangat barbar di pinggir pantai nih, Wak. Tidak puas di pinggir pantai, mereka pun lanjut ke kolam renang. Namun tanpa mereka sadari, seseorang dari jauh mengintip mereka dan mengambil beberapa foto mereka berdua yang sedang beradu kulit. Nah, di sini kita belum tahu siapa sebenarnya orang itu. Singkat cerita, Barbara pun pulang dan bekerja seperti biasa. Saat di kantor, Barbara sangat terkejut ketika menerima pesan misterius yang berisi video dia dengan Marco tadi malam yang sedang beradu kulit di kolam renang, Wak. Lantas Barbara pun panik. Dia menceritakan hal itu dengan sahabatnya tadi, si Patricia, yang dia percaya. Barbara mengatakan dia seperti diteror, namun tidak tahu oleh siapa. Namun Barbara mencurigai kalau itu pasti ulehnya Kayo, mantannya tadi. Tapi entah kenapa Barbara juga curiga pada Tiago karena Tiago waktu itu sempat menyatakan perasaan pada dirinya. Nah, di sini Patricia tidak yakin kalau itu ulangnya Tiago. Barbara tidak boleh mencurigai sahabatnya sendiri. Ya udah tuh, Barbara pun kembali pulang dan mencoba menenangkan diri. Di situ dia mencoba membuka kembali laptopnya si Kayo tadi, Wak. Namun setelah dia mencoba beberapa kali masih aja gagal. Nah, si Barbara teringat kalau Kayo sangat suka mengoleksi minuman yang sangat mahal. Lantas dia mencoba mencari tahu minuman paling mahal yang pernah dibeli Kayo. Lalu dia memasukkan nama minuman itu ke password laptopnya tadi, Wak. Tak disangka password itu benar dan Barbara berhasil masuk. Kemudian Barbara mengecek-ngecek isi dalam laptop Kayo. Dan alangkah kagetnya dia saat melihat ada bukti bahwa Kayo termasuk pelaku pencucian uang selama ini. Dia menemukan file yang berisikan semua bukti kalau Kayo adalah pelaku pencucian uang itu. Bahkan Barbara pun baru tahu kalau selama ini Kayo juga berhasil menggelapkan uang dari perusahaannya si Barbara juga. Waduh, di sini Barbara pun mulai berpikir apa yang harus dia lakukan sekarang. Dia mencoba mengajak Tiago bertukar pikiran. Lalu di situ Tiago juga sangat kaget dan baru tahu kalau Kayo ternyata benar-benar bersalah. Di sini Barbara mencoba memberikan ide bagaimana jika mereka segera memberikan bukti ini pada hakim agar si Kayo bisa segera ditangkap. Apalagi Barbara kan udah dekat ya sama si Marco tadi. Tapi Tiago di sini mencoba menyuruh Barbara untuk tetap tenang. Dia berpikir langkah lebih bijak adalah mencari pengacara untuk menangani kasus ini. Barbara pun di sini setuju dan segera menyuruh Tiago membawa laptop itu ke pengacara mereka. Singkat cerita, di malam harinya Barbara diundang datang untuk makan malam bersama di rumahnya Marco. Jelas Barbara pun sangat senang. Kemudian Barbara pun datang ke rumahnya Marco. Lalu di situ Marco sudah menyiapkan semuanya. Sebuah makan malam yang romantis dan anggur terbaik tentunya. Marco benar-benar memperlakukan Barbara sangat baik dan itu membuat Barbara semakin menyukai Marco. Setelah beberapa waktu mereka ngobrol, Barbara pun pamit ke toilet sebentar. Nah, saat ingin ke toilet, Barbara tidak sengaja membuka sebuah ruangan yang sepertinya adalah kamar anak-anak. Agak aneh ya, kok bisa ada kamar anak-anak padahal Marco pun belum menikah. Tak lama kemudian Marco datang ke situ dan bersikap agak aneh. Dia menunjukkan arah toilet yang benar dan menutup kembali kamar itu. Setelah dari situ mereka pun lanjut ngobrol lagi. Dan udah bisa kita tebak ya apa selanjutnya. Mereka berdua pun langsung beradu kulit dengan sangat barbar tentunya di rumah itu. Tak berapa lama kemudian terdengar suara wanita yang berteriak-teriak dari luar memanggil Marco. Nah, ternyata wanita itu adalah wanita yang di bar tadi, Wak. Wanita ini bernama Paula. Dia datang dan berteriak-teriak ingin membongkar rahasia Marco semuanya. Nah, di sini ketahuanlah kalau ternyata Paula ini istrinya Marco. Lantas Barbara pun terkejut dong ya kan? Karena si Marco tadi katanya belum menikah. Barbara yang merasa kesal karena telah dibohongi lagi marah pada Marco dan langsung pergi dari situ. Kemudian Barbara di perjalanan malah mengalami nasib sial lagi, Wak. Dia diserempet mobil dan terjatuh. Akhirnya Barbara pun dilarikan ke rumah sakit dan dirawat. Untungnya keadaan Barbara tidak begitu parah. Tak lama kemudian Marco pun datang dan menjenguk Barbara ke situ. Namun wajah Barbara langsung tidak senang ketika melihat Marco datang ke situ. Nah, di sini Tiago pun menyuruh Marco lebih baik pergi aja. Marco pun tak bisa berkata apa-apa saat diusir seperti itu. Singkat cerita, Barbara pun sudah pulih dan dia bisa pulang akhirnya. Di sini Barbara pulang ke rumah orang tuanya bersama Patricia. Tak lama kemudian ternyata Marco lagi-lagi datang ke situ. Di sini Marco benar-benar ingin meminta maaf dan ingin menjelaskan semuanya pada Barbara.
Kemudian Marco pun membawa Barbara ke rumah sakit dan menunjukkan seorang anak yang sedang dirawat di sebuah ruangan. Nah, itu adalah anaknya Marco dan Paula. Anak mereka yang bernama Victoria ini mengalami kelainan. Otot-otot anak itu lemah dan tidak seperti anak-anak normal pada seumurannya. Karena hal itulah anak si Marco ini harus tetap dirawat di rumah sakit dengan alat-alat medis yang canggih. Lalu Marco mengatakan kalau dia dan Paula memang pernah menikah dulu. Namun berjalannya waktu dia baru menyadari kalau Paula ini memiliki penyakit mental. Paula sering mengalami kecemasan yang sangat berlebihan bahkan membuatnya bisa seperti orang gila. Marco sudah mencoba segala cara dan membawanya ke psikiater dan memberi obat-obatan. Namun semua itu tidak berguna. Dan yang lebih parah, setelah anak mereka lahir, Paula semakin stres bahkan sempat membahayakan nyawa anak mereka. Makanya Marco akhirnya mengambil keputusan untuk menceraikan Paula dan merawat anaknya sendiri. Namun sampai sekarang Paula belum bisa menerimanya dan meneror si Marco terus-terusan. Jadi begitulah cerita singkatnya tentang si Marco, Wak. Lantas di sini Barbara pun akhirnya memaafkan Marco setelah mendengar semua penjelasan itu. Barbara akhirnya tetap menerima Marco lagi. Singkat cerita, keesokan paginya Barbara ke kantor seperti biasa. Di situ dia bertanya ke Tiago gimana soal kasus Caio dan bagaimana respon pengacara mereka. Menurut Barbara seharusnya udah ada solusi dong untuk itu. Namun di sini Tiago mengatakan agar Barbara bersabar karena pengacara mereka masih mengulik soal bukti-bukti yang mereka telah serahkan. Tapi di sini Barbara nggak sabar dan ingin menjebloskan Caio segera ke penjara. Jadi Barbara mengatakan lebih baik mereka langsung memberikan bukti-bukti itu pada Marco karena dialah hakim dari kasus ini. Lantas Tiago pun bilang kalau laptopnya sekarang ada di tangan pengacara jadi belum bisa menyerahkan bukti-bukti ini pada si hakim. Nah, di sini Barbara cukup pintar. Dia ternyata sudah membackup semua bukti-bukti itu ke harddisknya di rumah. Jadi mereka bisa menyerahkan semua bukti itu hari ini juga. Nah, wajah Tiago saat mendengar hal itu jadi malah gugup ya. Sepertinya ada yang dia sembunyikan. Lalu di sini Barbara menyuruh Tiago menjemputnya sepulang kerja nanti dan mereka akan segera ke rumahnya si Marco untuk memberikan bukti-bukti itu. Setelah Barbara pulang, Tiago ternyata pergi ke kantor Caio. Nah, di sini kita akhirnya tahu kalau Tiago dan Caio ternyata bersekongkol selama ini. Di situ terlihat Caio telah babak belur. Sepertinya dia telah diteror oleh para pesaing bisnisnya. Si Caio di sini benar-benar panik, apalagi sekarang bukti-bukti dia bersalah sudah ada di tangan Barbara. Tidak cuma Caio yang panik, si Tiago juga karena dialah otak dari pencucian uang ini. Nah, ternyata Tiago sudah berusaha menghentikan Barbara untuk menyerahkan bukti-bukti itu. Dialah yang tadi menyelundup masuk ke rumah Barbara untuk mengambil kembali laptop Caio yang dicuri. Tapi Tiago tidak menemukannya karena Barbara menyembunyikannya, Wak. Nah, tidak hanya sampai di situ. Ternyata Tiago sebelumnya juga udah berusaha memperingatkan Barbara. Tiago juga yang memfoto Marco dan Barbara saat sedang beradu kulit di kolam renang. Dan Tiago juga yang ternyata sengaja menyerempet Barbara waktu itu, Wak. Hal itu dia lakukan untuk membuat Barbara kapok dan berhenti mengurusi kasus ini. Tapi ternyata memang Barbara keras kepala dan sekarang malah dekat dengan hakim yang mengurusi kasus mereka, Wak. Jadi malam ini Tiago sudah merencanakan untuk membunuh Barbara dan Caio harus membantunya. Namun yang tak mereka sadari ternyata ruangan si Caio sudah disadap oleh orang suruhannya Marco. Marco pun akhirnya tahu semua rencana buruk mereka terhadap Barbara. Singkat cerita, Tiago pun datang dan menjemput Barbara seperti janjinya tadi. Tiago seperti biasa berpura-pura semua baik-baik aja dan memastikan kalau harddisk yang berisi bukti-bukti itu sudah dibawa. Kemudian mereka pun berangkat menuju ke kantornya Marco. Namun bukannya mengarah ke sana, Tiago berbelok ke arah lain. Di sini Tiago mulai mengancam Barbara dengan pistolnya. Marco ternyata tidak tinggal diam, Wak. Dia berusaha mengejar Barbara dengan GPS yang ada di HP-nya Barbara. Kemudian Marco menelpon Barbara terus. Mendengar telepon Marco masuk, Barbara pun langsung mengangkatnya. Namun Tiago langsung menghentikannya dengan cepat, Wak. Karena tahu Barbara dalam bahaya, Marco pun menyuruh anak buahnya untuk segera menelpon polisi dan memberikan lokasi Barbara sekarang. O assassinato de uma mulher inocente. Sementara itu Tiago akhirnya sampai dan berhenti ke sebuah hutan yang sangat gelap. Barbara pun disuruh keluar dan berjalan terus ke dalam hutan. Di sini Barbara sambil menangis memohon pada Tiago untuk membebaskan dirinya. Dia berjanji tidak akan melaporkan Tiago kalaupun memang Tiago terlibat kasus ini. Barbara hanya ingin Caio aja yang dihukum, bukan Tiago. Tapi Tiago nggak peduli dan menyuruh dia tetap berjalan. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya mereka pun sampai. Ternyata di situ udah ada Caio yang sudah selesai menggali kubur untuk Barbara. Waduh, ngeri kali ya. Barbara pun sangat ketakutan dan gak bisa berbuat apa-apa. Dia disuruh berdiri di galian kuburan itu dan Caio disuruh untuk langsung menembak Barbara. Lah, kagetlah si Caio karena mana tega dia menembak Barbara. Nah, di sini Tiago dan Caio pun jadi berdebat. Lalu dengan cepat Barbara mengambil cangkul dan memukul mereka. Saat mencoba mengambil pistol, Barbara tidak berhasil dan Tiago mendapatkan pisau itu kembali. Tiago tanpa basa-basa langsung menembak Caio karena sudah sangat kesal dengannya.
Kemudian sekarang dia akan menembak Barbara juga. Saat sudah tersudutkan, untungnya Marco berhasil datang tepat waktu dan menghentikan Tiago. Mereka berdua pun berkelahi habis-habisan, tapi sialnya Marco tertembak di bagian perutnya. Kemudian Tiago pun kembali mengarahkan pistolnya ke Barbara dan akan menyelesaikan semua ini. Untungnya polisi yang ditelepon Marco tadi datang tepat waktu juga dan langsung menembak Tiago dari belakang. Akhirnya Barbara dan Marco pun selamat dari kejadian itu. Setelah semua berakhir, Marco dan Barbara pun akhirnya hidup bersama dan menikah. Lalu film pun selesai. Oke, gimana ceritanya? Sangat banyak pengkhianatan dan kebohongannya di film ini. Jadi terjawab sudah arti dari mimpi Barbara tadi. Sepertinya mimpi itu petunjuk kalau ternyata Marco lah jodohnya si Barbara, bukan si Kayo ya kan, Wak? Oke, jadi sekian dulu cerita dari film Burning Betrayal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.